Ya, karena kalau kita tentukan untuk materi pembahasan hari ini juga masih panjang kali lebar. Oke, untuk materi yang lain mungkin dari teman-teman apa yang menjadi pertanyaan bisa dijawab oleh teman-teman BGN. Izin moderator. Ya. Tadi kami sudah ke BPN. Dan sekarang ini ganti ke Bapeda. Pertanyaan kami ganti ke Bapeda dalam hal ini. Jadi mohon Bapeda ini juga menjelaskan terkait hubungan pajak daerah dan pusat yang mengatur tentang BPADB Paris. Itu yang kami perlukan. Kami simak dulu untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Toto. Mungkin dari teman-teman Bapeda bisa menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Mas, mic-nya Mas untuk diserahkan untuk teman-teman Bapeda. Kondisi pimpinan langsung kami jelaskan. Jadi sedikit mengulang penjelasannya pertemuan berikutnya. Jadi BPADB ini adalah pajak awalnya pajak besar semenjak Undang-Undang 28 tahun 2009 itu dilimpahkan jadi pajak daerah. Itu berlanjut juga sampai dengan terbitnya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang KPD. Nah, sudah kita lanjuti juga dengan Perda Nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi. Jadi BPADB ini adalah salah satu sisa dari jenis pajak daerah yang dibuat oleh Pemkab Tulungagung. Sifatnya self assessment, jadi adalah jenis pajak yang dilaporkan itu dan diberikan sendiri oleh wajib pajak. Proses pendaftarannya melalui aplikasi web dan aplikasi BPADB melalui user atau akun PKD dan PPS serta UPD pelayanan PBB dan BPADB di Bapeda. Jadi prinsipnya itu terkaitannya dengan pendaftaran atas nama sebagaimana di Permen ATB terkait pendaftaran pertama adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran atas nama yaitu bukti pelunasan pajak baik sebagai di BPADB maupun BPH yang sebagai pajak pusat. Jadi kami di daerah terkait dengan BPADB. Mungkin itu sebagai awal diskusi untuk penjelasan dari kami. Baik, terima kasih Pak Bapeda. Mungkin bisa ditanggapi sama Pak Tempat. Ya. Masih pada Bapeda. Yang artinya pembayaran BPADB ini pembayar pajak melampirkan asal usul perolehan hak atas tanah. Sehingga ketika memvalidasi BPADB tentunya telah diteliti dengan seksama. Asal usulnya kita tahu dilampirkan. Sehingga timbul validasi. Hal ini dibawa oleh BPN. Ini kira-kira siapa yang tidak mengajukan Bapeda atau BPN? Nah, mohon maaf, ini pasti jawabannya resolusi. Kemarin kami juga ngomong dengan Pak yang dulu dengan BPADB bahwa resolusi itu bisa terjadi atas dasar permohonan. Jadi ketika pembayar pajak tidak merasa salah dan telah tervalidasi, siapa yang bisa melakukan resolusi? Apakah Bapeda bisa tanpa adanya permohonan dari pembayar pajak? Mohon maaf, ini ketika pembayar pajak mendapat untuk memperoleh validasi tentang NJOP ada, ini seringkali berselisih pendapat dengan Bapeda. Dan ketika ini belum clear, validasi tidak akan terjadi. Bahkan ketika pembayar pajak BPADB merasa keberatan atas nilai yang perbedaan nilai antara Bapeda dengan pemohon, ini harus mengurus surat keberatan sampai kembali ke desa, ke kepala desa untuk dibuatkan surat keterangan
Nah, ini siapa yang melakukan peraturan? Bapedanya atau BPN? Nah, sebentar. Nah, kalau ini nanti mengelak bahwa menurut validasi itu Bapeda mengelak kadang terjadi perbedaan pandangan nilai tanah, maka akan saya duduki Bapeda ketika ada saya duduk di dalam nanti orang membayar BPKB, tak tunggu dulu. Karena saat itu terjadi. Nah, makanya ini validasi sudah diletakkan ditolak oleh BPN. Siapa yang tidak paham dengan peraturannya ini, Bapedanya atau BPN? Ini dua saja. Cukup moderator. Sebenarnya ini saya mengkoreksi satu terminologi yang diucapkan oleh Pak Loko. Tadi disebutkan resolusi. Yang dimaksud saya meyakini adalah restitusi. Ya restitusi. Lupa katanya. Biar nggak salah Pak. Nanti tambah lagi salah. Restitusi. Restitusi. Baik, kalau nggak salah waktu pertama di DPRD memang dari BPN sama Bapeda itu kan sudah ada MOU Pak. Dan isi MOU-nya seperti apa kami sendiri juga belum tahu. Mungkin dalam penyampaian terkait dengan BPHDB untuk wajib-wajib itu penilaiannya dari mana kita sendiri juga belum tahu dari isi MOU tersebut. Mungkin bisa ditanggapi dari BPN sama Bapeda. Jadi dari kami tadi tidak jadi kami koreksi lagi sudah terkait restitusi tadi. Ini seperti Bapak jadi kami lanjutkan tadi saya sampaikan itu sebagai pandangan awal terkait BPHDB. Saya terus lanjutkan jelas tadi terkait proses. Jadi memang prinsipnya terkait dengan pajak daerah BPHDB ini Bapeda tentu berpijak ke aturan yang terkait mengatur tadi sudah kami jelaskan, mulai bentuknya di Undang-Undang 1 2020 tentang KPD, terus juga ada petunjuk pelaksananya di PP 35 tentang ketentuan pajak daerah dan distribusi daerah, yang juga teraju dan terproduksi di Perda Nomor 11 2023. Prinsipnya itu ditanya Bapeda itu. Jadi terkait dengan validasi BPHDB memang kalau diuraikan batal kami coba singkat supaya kita sudah memahami alur prosesnya. Jadi dalam pendaftaran ini wajib pajak tentunya mengisi form yang ada di aplikasi. Siapa pelepas hak, siapa penerima hak, jenis perolehannya apa, apakah itu jual beli, waris atau pemisahan hak. Di situ diisi oleh pemohon termasuk juga nilai transaksi atau harga pasar. Tentunya diambil oleh dokumen elektronik atau scan dari isian tersebut. Contoh kalau identitas ya scan dari KTP. Terus juga bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat atau juga masih bisa didukung dengan surat keterangan riwayat tanah. Termasuk juga pengakuan atas harga transaksi atau nilai pasar pada sebenarnya suatu data yang ditandatangani oleh wajib pajak. Jadi prinsipnya berkas yang didaftarkan secara tadi kami teliti atau kami verifikasi kelengkapannya dan kesesuaian dengan isian tersebut. Nah, kalau sudah kelengkapan dokumen itu sudah terpenuhi, maka masuk ke namanya proses validasi untuk menguji sekali lagi salah satunya tadi dijelaskan terkait kesesuaian harga. Nah, setelah divalidasi terbelah namanya SSB, surat BPHDB yang muncul pajak berhutang. Kalau nihil berarti tidak perlu dibayar. Kalau ada pajak berhutang itu yang harus dibayar sebelum nantinya akta ditandatangani BPKB atau BPKS dan berlanjut ke pendaftaran tanah di BPN. Terkait dengan alur pemungutan pajak atau pengelolaan pajak, salah satu restitusi memang dari seluruh rangkaian pemungutan pajak, restitusi itu memang bagian yang tidak terlepaskan. Artinya itu menjadi hak wajib pajak untuk mengajukan, memang betul berdasarkan permohonan. Apabila ada beban bayar yang
yang sudah terlanjur dibayarkan itu bisa diajukan yang namanya restitusi. Jadi hak itu tidak hanya meliputi restitusi sebenarnya, karena ada di situ hak untuk mengajukan keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan. Itu semua diakomodir juga di ketentuan-ketentuan yang kami jelaskan tadi. Mungkin itu sebagai gambaran terkait dengan proses BPHTB. Jadi terkait dengan BPHTB ini secara perpajakannya ada di bawah bidang. Terkait dengan fungsinya terkait dengan pendaftaran hak atas tanah, tentunya untuk menguji persyaratan pendaftaran hak atas tanah ini ada di BPN. Monggo bagaimana selanjutnya BPHTB itu yang sudah terkandaskan terkait itu di kedudukannya di pendaftaran hak sebagai sesuai mungkin bisa ditambahkan.